ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ikhwan wa akhwati fiddin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwan wa akhwati fiddin azanillah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Al-Kafi fi Ilmi Sarfi karya Al-Ustadz Acing Zakaria rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di halaman ke-40 ya. Halaman 40. Mahira sudah siap, Mahira? Insyaallah, Ustaz. Baik. Iqra'i, silakan baca. Afwan, Ustaz, mau diajarkan kembali itu kalau sebelum baca ini kita bilang apa dulu ya? Basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat, terus salam, kemudian doa. Terus doanya itu kepada diri sendiri, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada guru dan seluruh kaum muslimin. Gitu. Enggak, maksudnya Ustaz ini yang maksudnya secara langsung begitu. ya. Oke, begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebagaimana pembuka biasa. Al-maghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Nah, terus kita bilang qala al-musannif rahimah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa pembuka majelisnya saya hafal. Salat dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Al-maghfir lana Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyaikhina wa li ustadzina wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat. wa jami'il muslimina wal muslimat. Terus qala al-musannif. Apa Ustaz? Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah. Lalu dimulai baca gitu. Al-masdaru taukidun marratan hayatun mimi sina'i. Masdarut taukidi huwa masdarun yuzkaru ta'kidan lil fi'li mithlu darabtul walada darban wa laysa lil fi'li thulathi waznun khasun lil masdari wa yu'rafu dhalika birruju'i ilal qawamisi wa kathrati ittila'i wal qira'ati minha nasran alima ilman ajiba ajaban kataba kitaban hasuna husnan halaka halakan dakhala dukhulan syakara syukran kibaron.
Tasrifu masdari taukidi. Nasran, nasroini, nasratin. Tasrifu masdari taukidil muttasili bidhamirin. Nasruhu, nasruhuma, nasruhum. Nasruha, nasruhuma, nasruhunna. Nasruka, nasrukuma, nasrukum. Nasruki, nasrukuma, nasrukunna. Nasri, nasrunna. Ahsan. Penulis rahimahullahu ta'ala kemudian masuk ke isim berikutnya, yaitu isim masdar. Ya, isim masdar. Sebelum kita bahas, jadi ikhwan wa akhwat fiddin, jadi matan itu dibaca tidak asal-asalan. Kita tidak membaca matan langsung dibaca sebagaimana buku biasa, tidak. Matan ilmu itu dibaca ada adabnya. Ya, ada adabnya. Jadi ketika antum berada di majelis masyayikh gitu ya. Nah, antum akan dipertemukan dengan cara membaca seperti begitu. Dan itu adalah bagian dari adab. Dan itu bisa antum dapatkan di kitab-kitab yang membahas tentang adab ilmu. Misalnya Tazkiratus Sami dan semisalnya ya. Misalnya Ta'limul Muta'allim dan semisalnya. Dan itu apa namanya? Yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, jadi itu adab seperti begitu itu bukan sekarang ya, tapi itu sudah dari dulu, dari dulu. Begitulah para salaf mendidik kita di dalam membaca sebuah kitab ilmu, ya, supaya kita tidak membaca buku buku karangan ulama seperti membaca Quran, tapi kita membaca buku sekaligus dengan basmalah, sekaligus dengan hamdalah, kemudian kita memberikan salat dan salam kepada Nabi, sekaligus kita doakan orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita, baik ke orang tua, guru, ustadz, dan penulis itu sendiri. Penulis dari kitab itu sendiri. Makanya disitulah adab seorang muslim terhadap buku bacaannya. Dan itu bisa antum cari di Tazkiratus Sam. Ya. Jadi ini sebagai bahan antum untuk tahu juga tentang adab ilmu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan bahwasanya penulis rahimahullah itu membagi masdar menjadi 5. Ya, dan ini sudah tepat ya. Sudah tepat. Ada masdar taukid, ada masdar marrah, ada masdar hay'ah, ada masdar mimi, dan ada masdar sina'i. Dan beliau akan menjelaskan secara umum satu persatu dari masdar ini. Kita tahu dari masdar kemarin, definisi masdar, ya, definisi masdar yang kita dapatkan di Durusul Lughah, ada yang masih ingat apa definisinya? Apa itu? Coba buka kembali catatannya. Apa definisi masdar di Isim Durusul yang Lughah? Kata kerja yang Hah? dibendakan. ya Apa? kata kerja dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendahkan. Ahsan. Terus apalagi? Apalagi? Dia itu isim yang berada di isim yang berada pada posisi tasrif ketiga, yang dimana setelah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar, ya, kemudian masdar. Nah, atau kita ringkasan sederhananya, masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi masdar itu adalah isim ya yang memiliki makna fi'il. Isim yang memiliki makna fi'il. Makanya kita kemarin berikan cara pendekatan penerjemahannya ya, itu pe'an dan ke'an. Ya, dan itu sudah kita dapatkan di jilid kedua. Nah, beliau memulai dengan masdar taukid. Apa itu masdar taukid? Kata beliau, huwa masdarun yudhkaru ta'kidan lil fi'li. Masya Allah. Sederhana ya. Masdar taukid adalah masdar yang disebutkan sebagai penguat untuk fi'il itu sendiri. Masdar yang disebutkan sebagai penguat untuk fi'il itu sendiri. Contoh,
Kata beliau, darabtul walada dorban. Saya memukul anak kecil dorban. Nah, perhatikan, dorban itu kan masdar dari dorabtu. Ya. Ya, jadi dorban itu adalah masdar dari dorabtu. Nah, kita kemarin telah jelaskan bahwasanya dorban, kemarin saya sudah jelaskan di jilid kedua bahwasanya dorban itu kedudukannya apa? Masih ingat? Di jilid kedua? Mahira apa sudah saya jelaskan dorban kedudukannya apa? Mahira. Apa ya? Zahir sudah saya jelaskan kedudukannya dorban kedudukannya. Bukan yang anu Ustaz, masdar adalah asal atau sumber kata. Iya betul. Maksudnya kedudukannya. Kenapa dia bisa mansub? Perhatikan dorban itu mansub ya. Nah dorban ya saya jelaskannya. Dorban itu mansub kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dan itu akan kita pelajari nanti di nahwu. Ya maf'ulun mutlak. Ahsan mutmainnah ya. Maf'ul mutlak. Nah, masdar itu kedudukannya yang sebagai penguat fiil itu adalah maf'ul mutlak. Tapi tidak semua masdar itu kedudukannya maf'ul mutlak ya, tidak. Maf'ul mutlak itu syaratnya itu ketika dia itu masdar dari fiil tersebut. Masdar dari fiil tersebut. Contoh yang di situ darabtu al-walada dorban. Nah, di situ fiilnya kan darabtu ya, darabtu. Fiilnya daraba. Nah, maka masdarnya adalah dorban. Maka dorban itu kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Ingat ya, maf'ul mutlak itu adalah masdar yang diambil dari fiilnya. Masdar yang diambil dari fiilnya. Nah, maka masdar taukid itu menunjukkan penguat dalam pekerjaan fiilnya. Berarti darabtul walada dorban bermakna saya memukul anak kecil dengan sebenar-benarnya pukulan. Nah, itu maksudnya. Berarti betul-betul dia pukul, ya. Betul-betul dia pukul sebagai penguat dia, sebagai takkid, ya. Kemudian kata beliau, walaysa lil fi'li sulasi waznun khasun lil masdari. Dan fi'il sulasi entah dia sulasi mujarrad atau sulasi majid, itu tidak memiliki wazan tertentu untuk masdar. Tidak memiliki wazan tertentu untuk masdar. Nah, kemarin antum dapatkan masdar kemarin wazannya apa? Kita dapatkan wazan apa kemarin? Kalau masdar? Satu? Fi'alatan. Ya, dari awal yang paling sering. Fa'alan. Ahsan. Fa'alan. Yang kedua apa? Fu'ulan. Fu'ulan. Kemudian apa lagi? Fi'alatan. Fi'alatan. Ya, nah itu kita sering dapatkan. Atau kalau misalnya kita mentasrif yang sering kita dapatkan itu adalah fa'lan. Nah, akan tetapi fi'il sulasi itu tidak memiliki wazan yang khusus. Ya, bukan fa'lan. Ya, fa'lan itu hanya mempermudah saja. Ya, mempermudah. Tapi tidak semuanya wazannya fa'lan. Ya. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kasratil ittila'i wal qiraati. Dan masdar itu diketahui dengan cara merujuk kepada kamus dan banyak melakukan pencarian atau searching, ya. Kasratil ittila maksudnya banyak mencari. Wal qiraah dan banyak juga membaca. Dan juga banyak membaca. Jadi masdar itu kita bisa tahu dengan merujuk ke kamus, ya. Tidak bisa kita katakan dorban dengan cara yang kita tebak-tebak fa'lan, ya, tidak sama.
Berarti dorba yadribu fa'lan. Ya kebetulan saja dorban. Ya, tapi tidak bisa kita generalisir. Misalnya jalasa yajlisu jalsan. Nah, tidak bisa. Dan ini sudah saya bahas di jilid kedua ya. Sudah saya bahas di jilid kedua bahwasanya tidak bisa kita tentukan. Harus kita merujuk ke kamus. Ataupun banyak melakukan pencarian dan banyak membaca. Ya. Minha diantaranya nasara nasron. Alima ilman. Dia menjadi fi'lan. Ya, fi'lan. Alima ya'lamu ilman. Dia menjadi fi'lan. Ajiba ajaban. Kataba kitaban. Hasuna husnan fu'lan. Halaka halakan fa'alan. Dakhala dukhulan fu'ulan. Nah, ini kita sudah dapat di jilid 2. Syakara syukron. Nah, dari syukron itu adalah masdar, ya, adalah masdar syukron. Kabura kibaron. Kabura kibaron. Ya, kibaron. Nah, maka diperhatikan di situ ya bahwasanya masdar itu adalah simai ya, simai itu didengar dari orang Arab. Ya, tidak bisa kita tentukan wazannya. Ya, sebenarnya ada wazannya, tapi tidak mungkin kita hafal seluruhnya ya, tidak mungkin. Kemudian tasrifnya sebagaimana masdar ya, masdar taukid nasron, nasroini, nasrotin. Nah, pasti antum bertanya, kok tidak menggunakan isim musanna yang seperti biasa nasroni, ya nasroni, ya. Nah, kenapa tidak menggunakan? Karena kondisinya adalah mansub. Mansub karena dia kan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak hukumnya mansub. Nah, maka nasroni bukan nasroni karena nasroni kan marfu. Maka kita gunakan nasroini. Misalnya nasartuhu nasraini. Ya. Atau nasartuhuma nasraini. Ya. Saya menolong ia dengan ya sebenar-benar pertolongan. Ya, mereka berdua dan sebenar-benar pertolongan. Maka itu kenapa bisa menggunakan ya nun. Sebagaimana nasrotin yang jamaknya. Maka dia menggunakan jamak muannas salim beserta dalam kondisi mansub ya, dalam kondisi mansub. Ingat jamak muannas salim ada dua kemungkinan, atun atau atin. Nah, maka yang digunakan adalah atin. Kemudian tasrif masdar taukid yang bersambung dengan dhamir. Nah, ini sudah kita dapatkan ya, sebagaimana isim-isim yang lain. Istamir Mahira. Bismillah. Qala al-musannaf rahimahullah. Masdarul marrati. Huwa masdarun yadullu ala wuqu'il hadathi marratan wahidatan. Mithlu darabtu darbatan, nazartu nazratan. Wa yusagu minas thalathi ala wazni fa'latan. Mithlu daraba darbatan, raka'a rak'atan, nazara nazratan, sajada sajdatan, akala aklatan, masaha mashatan. Tasrifu masdaril marrati. Darbatan darbataini darbatin. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu taala melanjutkan kembali masdar kedua yaitu masdar marrah. Apa itu masdar marrah? Masdar marrah adalah masdar yadullu ala wuqu'il hadasi marratan wahidah. Yaitu masdar yang menunjukkan terhadap terjadinya sebuah peristiwa sebanyak satu kali.
sebanyak satu kali. Jadi masdar marratan adalah masdar yang menunjukkan terhadap terjadinya sebuah peristiwa yang terjadi sebanyak satu kali. Terjadi sebanyak satu kali. Contoh, dorobtu dorbatan. Saya memukul dorbatan. Nah, kira-kira dorbatan apa artinya itu? Dorobtu dorbatan. Saya memukul apa? Memukul satu kali. Iya, saya memukul dengan sekali pukulan. Dengan sekali pukulan. Contoh, nazartu nazratan. Nazartu saya memandang. Berarti nazartu nazratan berarti apa artinya? Saya pandang sekali pandangan. Ya, saya melihatnya dengan sekali pandangan. Itu ya, makanya itu disebut dengan masdar marrah karena dia terjadinya dalam satu kali kejadian. Kemudian di halaman 42 wa yusagu minas sulasi ala wazni fa'alatan. Ya, dan masdar marrah dari fiil sulasi itu diberikan sighah di atas wazan fa'latan. Di atas wazan fa'latan. Contohnya doroba dorbatan, roka'a rokaatan, nazara nazratan, sajada sajadatan, akala aklatan, masaha mashatan. Perhatikan dia bakalan mansub ketika posisinya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Makanya dikasih mansub semua di situ karena posisinya maf'ul mutlak. Ingat ya, maf'ul mutlak itu adalah masdar yang diambil dari fiilnya. Masdar yang diambil dari fiilnya itu maf'ul mutlak. Ya. Contoh, akaltu aklatan. Akaltu aklatan. Berarti apa artinya itu? Akaltu aklatan? Saya makan dengan Saya makan dengan sekali makan. Satu kali makan. Saya makan dengan sebanyak satu kali. Atau saya makan satu kali makan. Ya, satu kali makan. Coba Pupin, Nur Fadila, siapa lagi? Siti Rafika diubah namanya ya. Tasrifnya sama ya, seperti darbatan, darbataini, darbatin. Nah, menjadi mansub semua ya, mansub semua. Nah, maka kalau kita katakan darabtuhu darbataini, nah, darabtuhu darbataini berarti apa artinya itu? Darabtuhu darbataini? Saya memukulnya 2 kali pukulan. Iya, saya memukulnya 2 kali pukulan. Saya memukulnya 2 kali pukulan. Karena itu berulang ya, darbataini. Darbataini. Jadi marro itu kan berulang kan? Berulang. Nah, kalau misalnya dia cuma isim mufrad saja, mufrad muannas, maka dia satu dianggap satu. Tapi kalau misalnya dia isim musanna berarti dua. Berarti dua. Darabtuhu darbataini. Saya memukulnya 2 kali pukul. Nah, itu mansub ya, kedudukannya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Stamir Mahira. Bismillah, qala al-musannafu rahimallahu ta'ala. Masdarul hayati. Huwa masdarun ala wazni fi'latan lil isyarati ila hayatil fi'li. Mithlu jilsatan, dhinjatan, qitlatan, mitatan. Tasrifu masdaril hayati fi'latan, fi'lataini, fi'latin. Ya. Kemudian beliau masuk ke masdar berikutnya, yaitu masdar hay'ah. Afwan Ustaz, Masdar putus-putus ikhwan akhwat. Sudah bagus, Ustaz. Sudah bagus? Sudah bagus yang lain?
Yang lain jelas ya. Masdar hay'a. Apa itu masdar hay'a? Adalah masdarun ala wazni fi'latan lil isyarati ila hay'atil fi'li. Adalah masdar yang berada di atas wazan fi'latan untuk mengisyaratkan terhadap bentuk dari pekerjaan itu sendiri, bentuk dari fi'ilnya. Dari masdar hay'a adalah masdar di atas wazan fi'latan untuk mengisyaratkan kepada bentuk fi'il itu sendiri. Makanya masdar hay'a ini ikhwan dan akhwat pada umumnya sebagai pendekatan masdar hay'a ini dia sekaligus maf'ul mutlak juga sekaligus dia adalah na'at. Afwan, bukan na'atnya, man'ut. Man'ut. Man'ut yang disifati dulu ya, man'ut. Maka ada na'atnya. Ada na'atnya. Nah, karena kenapa dia menunjukkan bentuk dalam bentuk fi'il. Contoh, kita kasihkan contoh. Di situ kan ada jilsatan, zibhatan, qitlatan, mitatan. Contoh, saya kasihkan contoh. Kata pertama saja. Nah, saya contohkan. Jalastu jilsatan karimatan. Jalastu jilsatan karimatan. Saya duduk dengan duduknya orang yang mulia. Saya duduk dengan duduknya orang mulia. Nah, maka jilsatan karimatan itu bentuk na'at dan man'ut. Sebab masdar hay'a ini itu sering digandengkan dengan na'at dan man'ut. Ya, cuma saya tidak hadirkan di sini Al-Qur'annya ya. Saya belum buka Al-Qur'annya. Dan ini sering ya, sering. Nah, itu contohnya. Jadi pada umumnya itu hay'a, masdar hay'a itu bentuknya dia itu na'at dan man'ut. Tasrifnya sebagaimana tasrif masdar yang lain ya. Mansub, maf'ul mutlak. Istamir, lanjut. Bismillah, qala al-musannaf rahimahullah ta'ala. Al-masdarul mimi huwa ma kana mabdu'an bimimin fahuwa ala wasni maf'alun mithlu maqsadun manzarun wa qad yaji'u bi ziyadati ta'in fi akhirih mithlu mas'alatun mafsadatun maslahatun makramatun. Tasriful masdaril mimi mas'alatun mas'alatani masailu. Iya. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah ke masdar berikutnya yaitu masdar mimi. Ya, kenapa disebut dengan masdar mimi? Ya, karena diawali oleh mim, yaitu masdar yang diawali dengan huruf mim. Masdar yang diawali oleh huruf mim. Yang dimana wazannya adalah maf'alun. Maf'alun. Contohnya maqsadun
manzor. Manzor. Namanya masdar mim. Wa qad yaji'u bi ziyadati ta'in fi akhirih. Kadang-kadang masdar ini datang dengan penambahan huruf ta marbuto di akhirnya. Contoh mas'alatun, kan asalnya mas'alun. Jadi mas'alatun. Kemudian mafsadatun. Kemudian maslahatun, makromatun. Ustadz, kapan kita ketahui? Yaitu kembali lagi ya, dilihat dari kamus. Dilihat dari kamus. Dan kebanyakan kamus ya, itu memulai dulu dari masdar yang seperti biasa yang tanpa ta marbuto. Ya, kalau masdar yang sudah ada ta marbutonya, nah itu di kamus lanjutan ya, kamusnya ada Arabnya. Misalnya al-wasit, al-muhit dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat apakah ada masdar mimi dengan akhiran ta atau tidak. Ya, akhiran ta atau tidak. Intinya masdar adalah bentuk simai ya, simai. Masdar itu bentuk simai. Tidak bisa dipastikan ya, kecuali dengan melihat kitab atau kamus. Adapun tasrifnya sebagaimana masdar yang lain. Stamir lanjut. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-masdarus sana'i huwa ma zida Sinai, itu shotnya di kasroh. masdarus sina'i huwa ma zida fi akhirihi ya'un musyaddadatun mithlu islamun islamiyatun al-watanu al-wataniyatu insanun insaniyatun al-yawmu al-yawmiyatu ilahun ilahiyatun al-usbu'u al-usbu'iyatu al-hurru al-hurriyatu al-ibtida'u al-ibtida'iyatu ismu Iya. zaman Sampai di sini dulu. Masdar sinai. Apa itu masdar sinai? Adalah masdar yang di akhirnya ditambahkan ia bertasydid. Masdar yang dimana di akhirnya itu ditambahkan ya yang ditasydidkan. Contoh Islamun. Islamun itu asalnya dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi aslama itu apa namanya? Fi'il sulasi mazid ya, fi'il sulasi mazid. Jadi Islamun itu asal dari kata aslam. Aslama yuslimu islaman. Nah, ditambahkan dengan ya musyaddadah. Ya. Menjadi islamiyatan. Islamiyatan. Ya. Al-watnu dari kata al-wataniyatu. Negara ya. Al-yawmiyah ilahun menjadi ilahiyatu. Itu ismai. Gitu ya. Mustamir lanjut. qala al-musannafu rahimallahu ta'ala ismu zamani wa ismul makani ismu zamani huwa ismun yadullu ala zamani alladhi hadatha fihi al-fi'lu wa ismul makani huwa ismun yadullu ala al-makani alladhi hadatha fihi al-fi'lu mithlu maktabun maq'adun masjidun maghribun auzanuhuma ala waznil maf'alun idza kanat ainul mudhari'ihi Ainu mudhari'ihi. Mudhaf mudhafun ilaih.
Idza kanat ainu mudhari'ihi madmumatan au maftuhatan mithlu yadhhabu madhhabu ala waznil maf'ilun. Idza kanat ainu mudhari'ihi maksuratan mithlu yadribu madribun. Tasrifu ismi zamani maktabun maktabani makatibu. Tasrifu ismil makani majlisu majlisani majalisu. Istamir. Ma syadda min isma zamani wal makani. Yasjudu masjidun. Yaghrubu maghribun. Yashruku masyrikun. Yatlu'u matli'un. Wa kathiran ma yalhaquhuma ta'un marbutatun fi akhirih. Mithlu madrasatun, matba'atun, maqbaratun, maktabatun, mahkamatun, majzaratun. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan tentang masdar, beliau masuk kembali ke tasrif istilahi berikutnya atau sigoh tasrif istilah berikutnya, yaitu sigoh isim zaman dan isim makan. Kata beliau, isim zaman adalah isim yang menunjukkan atas waktu di mana fiil tersebut terjadi dalamnya. Jadi isim zaman adalah isim yang menunjukkan terhadap waktu atau zaman yang di mana fiil tersebut terjadi di dalamnya. Sebagaimana isim makan adalah isim yang menunjukkan terhadap tempat yang di mana fiil tersebut terjadi di dalamnya. Contoh maktabun. Maktabun. Ya, maktabun berarti zaman atau waktu di mana terjadi penulisan ataupun tempat di mana terjadi penulisan. Kemudian maq'adun. Maq'adun yaitu zaman atau waktu dan tempat di mana ya terjadi qa'ada. Orang qa'ada. Sebagaimana masjidun itu adalah tempat ataupun waktu di mana terjadi fiil sajadah dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka itu isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan. Wazan-wazan fi isim zaman dan isim makan halaman 44 ya. Nah, itu terbagi menjadi dua menurut penulis. Terbagi menjadi dua. Yaitu wazan maf'alun, wazan maf'alun, dan wazan maf'ilun. Wazan maf'alun dan wazan maf'ilun. Kapan wazannya itu maf'alun? Ketika kata beliau ya, ala wazni maf'alun. Kapan wazannya maf'alun? Idza kanat ainu mudhari'ihi madmumatan aw maftuhatan. Apabila ain mudhari'nya, maksudnya ain fi'il mudhari'nya itu berharokat dhammah ataupun fathah. Dhammah ataupun fathah.
Jadi kalau misalnya ain fi'il mudhari'nya dhamma atau fathah, maka isim zaman dan isim makannya itu berharokat fathah. Fathah. Ain fi'ilnya ya. Misalnya zahaba yadhhab, berarti fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Berarti ainnya fathah ya. Nah, maka bukan kita katakan mazhibun. Ya, mazhibun. Atau mazhubun, tapi mazhabun. Yadhhaba, yadhhabu. Ain fi'ilnya kan ha, fathah. Maka dia bukan mazhibun, tapi dia adalah mazhabun. Nah, itu wazan yang pertama. Adapun wazan kedua yaitu di atas maf'ilun. Kapan di atas maf'ilun? Idza kanat ainu mudhari'ihi maksuratan. Nah, kebalikannya. Kalau maf'alun kan itu kalau misalnya ain fi'ilnya dhamma dan fathah. Nah, kalau maf'ilun itu ketika kasroh saja. Misalnya yadribu. Yadribu. Nah, yadribu maka wazan isim zaman dan isim makannya menjadi madribun. Bukan madrabun. Bukan madrabun. Makanya ikhwan dan akhwat, ini adalah catatannya, wazannya. Jadi tidak selamanya maf'alun maf'alun. Tidak selamanya maf'alun maf'alun. Tapi bisa juga maf'ilun. Tergantung ain mudhari'nya. Kan antum kemarin dapatkan maf'alun kan? Maf'alun. Kita ulang dari awal ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, maf'ulun, kemudian if'al, fil amar, kemudian la taf'al, kemudian maf'alun, maf'alun. Tidak selamanya maf'alun, bisa juga maf'ilun. Tergantung ain fi'il. Tergantung ain fi'ilnya. Tasrif isim zaman, maktabun, maktabani, makatibu. Majlisun, majlisani, majalisun. Nah, ini sudah masuk ke isim zaman dan isim makan dalam bentuk isim mufrad, musanna dan jama', ya, dan jama'. Dan jama'. Nah, ini jamaknya itu menjadi jama' taksir ya. Dia menjadi jama' taksir. Karena kenapa? Karena goiru akil. Karena goiru akil. Isim zaman dan isim makan kan goiru akil. Berbeda dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, berbeda dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau di sini kan kebanyakan jama' taksir dan dia goiru akil karena isim zaman dan makan goiru akil. Nah, kemudian di sini masyadda, sebenarnya yang tepatnya bukan masyadda ya, tapi masyadza. Pakai zal. Zal. Masyadza min ismai zamani wal makani. Jadi ditambah di situ za ya, bukan dal. Tapi masyadza. Masyadza. Nah, syadza itu adalah yang aneh, yang asing, yang keluar dari kaidah asal. Ya, apa yang keluar dari kaidah asal atau apa yang syadz, lafaznya aneh dari isim zaman dan isim makan. Maksudnya lafaznya aneh, kan kita sudah dapatkan bahwasanya wazannya isim zaman dan isim makan adalah maf'alun dan maf'ilun. Ya. Tadi maf'alun itu ketika ain fi'il mudhari'nya apa? Kalau maf'alun Fathah atau dhamma. fathah ataupun dhamma. Nah, kapan dia menjadi maf'ilun? Ketika ain mudhari'nya Kasrah. kasrah. Nah, ternyata ada yang syadz. Ada yang keluar dari kaidah, ada yang aneh. Nah, ada yang harokatnya ain fi'ilnya itu dhamma malah jadi kasroh di isim zaman dan makannya. Ada yang harokatnya dhamma tapi menjadi kasroh. Menjadi kasroh. Contoh yasjudu. Nah, yasjudu. Mana di situ ain fi'ilnya yasjudu? Ain fi'ilnya yasjudu?
Jim. Jim ya, harakatnya dhamma. Harusnya kan kalau kita mengikuti kaidah asal, maka isim zaman dan isim makannya menjadi apa? Masjid. Hah? Jadun. Hah? Jadun. Isim zaman dan isim Jadun. masjadun. Ya, masjadun. Karena ain fiilnya itu dhamma. Ya, kalau ain fiilnya dhamma, maka dia menjadi maf'alun. Nah, ini yang syadz, yang berbeda. Nah, dia menjadi masjidun. Dia menjadi kasr. Sebagaimana yagrubu. Nah, dia kan dhamma di situ ya. Dia kan dhamma, ro-nya dhamma. Maka harusnya kalau kita mau gunakan isim zaman atau isim makan, maka menjadi apa harusnya? Maka menjadi apa? Magrobun. Nah, tapi tidak, ya tidak. Maka dia menjadi maghribun. Ya. Ustadz tahu dari mana ya? Memang begitu, simai ya. Simai. Yashruku, maka menjadi masyrikun. Harusnya kan masyrokun. Nah, tapi dia menjadi masyrikun. Yatlu'u, maka menjadi matli'un, bukan matla'un. Matli'. Gitu ya. Cuma kalau matla'un itu masih tetap dipakai ya, matla'un. Itu masih bisa dipakai itu matla'un untuk tempat terbitnya matahari. Tempat terbitnya matahari. Yang benarnya matla'un itu masih bisa dipakai. Nah, kata beliau wa katsiran ma yalhaquhu mata'un marbutatun fi akhiri. Ya, dan banyak apa yang mengikuti keduanya yaitu adanya ta marbutoh pada akhirnya. Jadi apa yang terikutkan pada keduanya, maksudnya ada sebuah isim yang mengikuti isim zaman dan isim makan secara makna, tapi dia menggunakan ta marbutoh. Contoh madrasatun. Kan harusnya kita katakan maf'alun, kan harusnya madrosun. Ya kan madrosun. Tapi tidak, kita tambahkan tak marbuto. Madrasatun. Misalnya matba'atun. Matba'atun. Harusnya kan matba'un. Makbaratun. Maktabatun. Mahkamatun. Majazaratun. Nah, ini semua tempat-tempat ya, tempat-tempat, dan itu termulhaq ya, terikutkan dengan isim zaman dan isim makan. Terikutkan dengan isim zaman dan isim makan. Ya, terisimnya. Dan dia memang asalnya ya termushtaq dari fiil itu sendiri. Jadi madrasatun, matba'atun, maqbaratun, maktabatun, mahkamatun, majazaratun itu asalnya dari fiil. Dari fiil itu sendiri, dari fiilnya. Cuma dia terikutkan karena dia itu spesial ditambahkan dengan tak marbut. Ya, karena dia menunjukkan tempat atau waktu. Nah, seperti begitu ya. Seperti begitu. Stamir, Mahira. Qala al-musannaf rahimahullah. Halo, kedengaran? Mahira? Ya, Ustaz. Qala al-musannaf rahimahullah ta'ala. Musannifu. Kalau musannafu itu yang ditulis. Kalau antum katakan qala al-musannafu berarti bukunya. Jadi berkata bukunya. Kalau musannif, antum sudah dapatkan ya. Musannafu itu adalah isi maf'ulnya. Nah, ini sebagai juga apa lagi tambahan faedah untuk antum supaya antum sudah paham aplikasinya. Musannifu. Nah, ada dua di situ saya tulis. Ya. Yang di atas saya kasihkan harokat
kasroh. Al-musannifu. Tapi yang di bawah saya kasihkan harokat fathah. Saya kasihkan harokat fathah. Al-musannifu dengan al-musannaf. Al-musannifu, ikhwan dan akhwat, ya meskipun ini fiil sulasi mazid ya, tapi ini sebagai tambahannya. Al-musannifu itu dari asal fiilnya sonnafa yusannifu. Sonnafa yusannifu, menulis. Pengarang, penyusun. Nah, musannifu itu adalah isim fa'ilnya. Musannifu itu adalah isim fa'ilnya. Sedangkan al-musannafu, kalau saya menggunakan fathah, kan kalau misalnya di sulasi mujarrad kan maf'ulun kan, kalau maf'ulun di isi maf'ulnya. Nah, ini berbeda di sulasi mazid, tambahkan fathah. Musannafu. Al-musannafu itu adalah isi maf'ulnya. Kalau misalnya sonnafa yusannifu, itu artinya menyusun atau mengarang. Sonnafa yusannifu, menyusun, mengarang. Maka kalau saya katakan al-musannifu, berarti apa artinya al-musannifu? Apa artinya al-musannifu? Pengarang. Al-musannifu artinya penulis atau pengarang. Ya, karena dia itu isim fa'il. Nah, berbeda kalau saya katakan al-musannafu. Al-musannafu. Maka apa artinya al-musannafu? Yang Apa dikarang. artinya? Yang dikarang. Yang dikarang, betul. Atau yang disusun. Berarti adalah bukunya. Jadi kalau antum katakan qolal musannafu, berarti berkata bukunya. Karena yang dikarang kan, yang dikarang. Itu. Paham, Mahira? Paham insyaallah Ustaz. Gitu ya. Nah, ini gunanya kita belajar sharh. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ismul alati huwa ismun yadullu ala adatin yaqa'ul fi'lu biwasitatiha mithlu miftahun midrabun minfahun. Ismul alati mushtaqun daraba midrabun jamidun asa qalamun saifun. Auzanu ismil alati mif'alun midrabun mirsamun mibradun mif'alun miftahun mismarun minfahun mif'alatun mistaratun miknasatun mimsahatun. Tasrifu ismil alati miftahun miftahani mafatihu mirsamun mirsamani marasimu. Marasimu. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala selesai membahas yang terakhir ya. Beliau membahas yang terakhir adalah isim Allah. Dan ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan isim beliau. Setelah itu sisanya beliau merangkum saja. Jadi isinya itu buku di jilid 1 sebenarnya hanya sampai halaman 45. Nah, setelahnya itu sampai selesai di jilid 1, ya, selesai di jilid 1 yaitu sampai di halaman 55, 10 halaman setelahnya itu cuma mereview. Jadi pembahasannya itu sebenarnya selesai sampai di sini.
Gitu ya. Itu pembahasan terakhir isim alat. Isim alat. Kalau kita bahasa Indonesia isim alat. Ya. Huwa ismun yadullu ala adatin yaqa'ul fi'lu biwasitatiha. Isim alat adalah isim yang menunjukkan terhadap peralatan. Ada itu bermakna peralatan, instrumen, itu namanya ada. Terhadap peralatan yang dimana fiil itu terjadi melalui peralatan tersebut atau melalui instrumen tersebut. Melalui instrumen tersebut. Nah, jadi ini isim ala itu adalah isim yang intinya adalah fiil tersebut terjadi dengan media tersebut. Dengan media tersebut. Contoh, miftahun. Nah, ini kita sudah bahas dari jilid 1 ya, miftahun. Nah, miftahun itu jenis isim alat. Berarti miftahun itu adalah alat apa? Alat? Membuka. Alat Kunci. untuk Buka. itu miftahun kunci. Tapi kalau antum jelaskan secara makna dari isim alat, berarti miftahun itu adalah Alat pembuka. alat untuk Membuka. alat untuk membuka. Alat untuk membuka. Gitu ya. Kemudian midrabun. Midrabun. Midrabun itu, nah antum lihat miftahun itu antum terjemahkan kunci. Nah, padahal dia sebenarnya adalah ya isim alat ya, yang adalah alat untuk membuka karena asalnya kan fathah. Ya. Nah, midrabun berarti alat untuk apa ini? Memukul. Alat untuk memukul. alat untuk memukul. Kalau bahasa Indonesianya raket. Raket. Ya. Kemudian minfahun. Minfahun. Minfahun itu asalnya nafakho. Nafakho itu meniup. 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 Berarti minfahun itu artinya adalah Alat untuk meniup. alat untuk meniup. Nah, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan minfahun itu pompa. Pompa. Ya, karena kan pompa kan meniup. Nah, gitu. Itu namanya isim yang menunjukkan terhadap instrumen yang dimana fiil terjadi dengan perantaranya. Nah, isim alat, ikhwan dan akhwat, itu terbagi menjadi, kata penulis, adalah isim mushtaq. Nah, ini kita bahas. Adalah isim mushtaq dan isim jamid. Ada isim mushtaq dan ada isim jamid. Apa itu isim mushtaq? Isim mushtaq adalah isim yang dimana terambil dari fiilnya. Terambil dari fiilnya. Jadi mushtaq itu adalah kata turunan yang asalnya itu dari masdar atau dari fiilnya, dari fiil madinya. Karena kan asal dari kata kan antara fiil madi dan masdar, hitunglah fiil madi. Maka isim mushtaq itu adalah isim yang merupakan turunan dari fiil madinya. Fiilnya atau dari masdar. Kalau kita anggap masdar itu asalnya. Maka contoh midrabun. Nah, midrabun itu adalah isim mushtaq.
yang berasal dari doroba. Ya kan? Karena antum bisa tasrif. Antum bisa sigohkan dia. Yang asalnya dia dari doroba. Sedangkan berbeda dengan isim jamid. Isim jamid. Nah, isim jamid itu adalah isim yang sebaliknya. Isim jamid. Jamid itu artinya padat, kaku. Kaku. Berarti isim ini itu tidak diambil dari fiil manapun. Atau dari dari masdar. Jadi itu dia bukan merupakan turunan kata, namanya juga jamid, dia beku, kaku. Maka dia itu memang asalnya seperti begitu. Tidak berasal dari fiil, tidak berasal dari fiil madhi atau masdar. Contoh, aso, tongkat. Tidak ada itu asalnya, aso itu berasal dari asoya atau asowa atau aso alif. Tidak. Tidak ada asalnya dia dari fiil. Sebagaimana qolamun. Nah, qolamun itu tidak ada asalnya dari qolama, yaqlamu. Tidak. Nah, sebagaimana saifun, pedang. Saifun itu tidak berasal dari sayafa, yas, yufu. Bukan. Nah, makanya itu disebut dengan nama isim jamid. Ya. Jadi dia memang berdiri sendiri. Tidak berasal dari turunan fiil madhi ataupun masdar. Kemudian wazan-wazan isim alat ada 3 ya. Mif'alun yang kita dapatkan. Kemudian mif'alun, contohnya miftahun ya. Kemudian mif'alatun. Mif'alatun. Itu ada misalnya mistaratun. Mistaratun. Nah, mistaratun itu isi mustaq karena dia berasal dari fiil apa kira-kira itu? Fiil madinya. Ikhwan akhwat, mistaratun. Satoro. Ah? Jawab. Satoro. Jawab, ajibu. Satoro yasturu. Asalnya itu dari kata satoro yasturu yang artinya menggaris atau mencoret. Nah, mistaratun itu adalah alat untuk menggaris atau mencoret atau kita sebut mistar. Miknasatun itu asalnya dari fiil adalah dia itu isi mustaq yang berasal dari fiilnya apa? Kanasa. Kanasa Yaknus. Kanasa yaknusu artinya menyapu. Nah, miknasatun adalah alat untuk menyapu atau kita bilang sapu. Nah, kurang lebih seperti begitu. Ya. Misalnya mikwatun. Nah, mikwatun itu kan asalnya dari kawa yakwi. Mikwatun. Nah, itulah wazan-wazan dari isim alat. Tasrif isim alat seperti biasa miftahun, miftahani, mafatihu. Nah, ini digunakan jamak taksir ya, karena tidak mungkin dia masuk di jamak salim. Jamak salim. Dia tidak masuk di jamak salim karena mayoritasnya itu adalah goiru akil. Ya, sedangkan goiru akil itu jarang sekali masuk di jamak salim. Ya, kecuali kalau jamak muannats salim itu sering masuk di situ yang goiru akil. Terakhir halaman 46 Mahira Iqra. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Khulasatu bina'il af'ali wal asma'i. Tasriful usuli minas thulathil mujarradi. Ini baca semua, Ustaz. Lihat dari kanan ke kiri. Dari atas Fa'ala. paling atas dulu. Dari yang atas dulu al-madhi.
Al-madi ma'lumun. Al-madi al-ma'lum. Al-mudhari'ul ma'lum. Masdaru ismul fa'ilu ismul Ismul maf'ulu fa'ili mudhaf ilaih. ya. Ismul fa'ili ismul maf'uli fi'lul amri fi'lun nahi ismul zamani ismul makani ismul alati al-madi'ul majhul al-mudhari'ul majhuli Al-majhul. Not al-mudhari'ul majhulu Hmm. fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'al maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ila yuf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun Ulang, if'il fa'ila. Ulang, karir. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ahsan. Alhamdulillah ya, ikhwan dan akhwat. Ini dari penulis ya, khulasatu bina'il af'ali wal asma tasriful usuli minas sulasil mujarradi. Ringkasan bangunan fiil-fiil dan isim-isim, tasrif pokok dari sulasi al-mujarrad. Maksudnya tasrif istilahi dari sulasi al-mujarrad. Masya Allah, kalau ini antum kuasai sulasi mujarrad, itu gampang sekali kalau sulasi mazid. Kalau antum kuasai sulasi mujarrad, sulasi mazid itu antum mudah sekali. Mudah sekali. Asalkan antum kuasai dulu sulasi mujarrad. Kalau antum sudah kuasai sulasi mujarrad, sulasi mazid itu bakalan mengikut sendiri. Ya, apalagi rubai mujarrad, karena rubai mujarrad itu jarang ya. Fil rubai itu jarang. Jarang sekali. Ada. Yang sering ada itu sulasi mujarrad dengan sulasi mazid. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, sebelum kita akhiri, ada mungkin yang mau ditanyakan? Fadal. Nah, bisa. Ya, Sendi. Ya, Sendi dulu. Assalamualaikum ya Ustaz. Apakah sayyarotun, nazarotun, salajatun itu termasuk isim alat mushtaq atau jamid ya Ustaz? Sisa diperhatikan saja. Sayyaratun itu memang, apakah memang benar ada asalnya? Nazaratun itu benar ada asalnya dari fiilnya. Kemudian satu lagi apa? Nazaratun. Nazaratun, sayyaratun dengan apa satu? Dua ya? Dua. Nah, itu Nazaratun, sisa. sayyaratun, Sayyaratun. salajatun. Salajatun ya, itu sisa diperhatikan. Apakah dia itu mushtaq berasal dari fiil tertentu? Nah, kalau antum mau cari mushtaqnya, maka coba uraikan salajatun, uraikan sayyaratun, uraikan nazaratun. Nah, maka antum akan ketemu. Ketika antum cari akar katanya dan antum temukan, maka dia itu adalah mushtaq. Tapi ketika antum cari dan antum tidak temukan, maka itu bukan isim mushtaq, tapi isim jamid.
contohnya adalah sayyaratun. Nah, sayyaratun itu bukan ya. Sayyaratun. Afwan, itu sayyaratun itu asalnya dari kata ini. Saroh. Apa namanya? Saro. Saro. Yasiru. Eh, Maka apakah dia bisa itu berasal dari apa? Isim mushtaq dari saro? Maka benar, jawabannya itu dia berasal dari isim mushtaq. Ya, dari mushtaq. Walaupun Cuma apakah dia itu dari saro atau saro? Karena ada ini ya, ada dua itu, ada saro, ada sar. Cuma nanti kita harus tahu dari kamus apakah dia benar mustaknya dari itu atau tidak. Bisa antum cari mustak. walaupun wazannya berbeda, Ustadz. Wazannya berbeda? Iya, walaupun Eh, wazannya berbeda. Itu nanti bisa ini. Bisa apa namanya? Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Hasanan ya Ustadz, syukran jazakumullah khairah. Ada pertanyaan? Nah, Ustaz, Mota. Masdar Ustaz, kan tadi bukan masdar itu kata kerja yang dimendakan. Misalkan dorobah jadi dorban, artinya pukulan. Apakah bisa masdar tersebut juga diartikan seperti fi'il? Iya, betul. Karena nanti kalau dalam kalimat itu dia bisa beramal seperti fi'il. Jadi masdar itu fungsi utamanya yang khusus untuk masdar ya, dan tidak ada isim yang lain untuk masuk ke dalam situ adalah maf'ul mutlak. Jadi kenapa bisa masdar itu sering digunakan mansub ya fa'lan, karena fungsi maf'ul mutlak itu hanya ditempati oleh masdar. Tapi apakah dia bisa bertindak sebagai fi'il? Jawabannya bisa. Atau dia bisa bertindak sebagai isim biasa? Jawabannya bisa juga. Terus yang kedua, tentang masdar hay'ah. Tadi kan masdar hay'ah itu diikuti oleh sifat. Yang antum berikan jelas tuh jilsatan karimatan. Wazan fi'latan bisa pakai wazan yang lain. Misal akal tuh aklan kathiron. Kan kathiron di sini juga sifat. Bisa. Akal tuh Aklan kathiron. aklan kathiron. Bisa. Tapi harusnya digunakan ta marbutoh karena di situ masdar hay'ah. Masdar hay'ah. Berarti harus pakai wazan fi'latan. Fi'latan. Ya, berarti akal tuh aklan Apakah kathiron di sini. iya bukan aklatan ya, bukan aklatan. Tapi kulatan. Walau alam kalau untuk akala ya. Itu kita harus lihat kembali di kamus itu. Misal anak punya kalimat akal tuh aklan kathiron, aklan di sini masdar apa? Karena kan diikuti oleh sifat kathiron. Iya, masdar hay'ah. Masdar hay'ah. Jadi tapi dia tetap kedudukannya sebagai maf'ulun mutlak. Ya. Cuma walau alam apakah dia menggunakan aklan atau ukulatan, walau alam. Itu harus kita lihat lagi. Mafhum? Baik, ada pertanyaan lain? Afwan Ustaz. Untuk masdar mimi dengan masdar sinai, contoh penggunaannya bagaimana Ustaz?
Contoh penggunaannya, Naam. maqsadun manzur. Contoh penggunaannya, mafsadatun maslahatun. Banyak sekali, mas'alatun. Begini, masdar itu, ikhwan dan akhwat, itu sebagaimana isim yang lain. Sebagaimana isim yang lain. Jadi dia itu bertindak sebagaimana isim. Dia bisa menempati mubtada, dia bisa menempati khobar, dan sebagainya. Akan tetapi, ada satu kedudukan yang dimana hanya masdar yang boleh menduduki di situ. Ya, aslinya masdar. Yaitu adalah maf'ul mutlak. Begitu. Paham, Zahir? Tidak, Ustaz. Contohnya, perhatikan di situ halaman 43. Mas'alatun, mafsadatun, maslahatun, makromatun. Itu ada semua di kalimat. Sebagaimana untuk membuat kata, misalnya al-maslatur rabi'ah. Ya, pertanyaan yang keempat. Ya, atau masalah yang keempat. Ya, gitu. Jadi, sebagaimana kata yang lain penggunaannya. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Misalnya di situ yang tasrif dari masdar mimit, mas'alatun, mas'alatani, masailu. Masailu kan masalah-masalah, permasalahan. Masail dipakai di kalimat, dipakai di kalimat. Baik, kalimat. Cuma kenapa digunakan di antum dapatkan mansub kebanyakan di situ di masdar, karena posisi maf'ul mutlak itu hanya dipegang oleh masdar, tidak digunakan oleh isim yang lain. Nah, gitu makanya antum sering dapatkan sering dapatkan masdar itu dalam kondisi mansub, karena memang posisi mansub itu pada masdar karena maf'ul mutlak, kewenangannya dia. Itu. Adapun masdar sendiri itu dia bisa sebagai isim yang lain. Misalnya dukhulun, dukhulan, dukhulan asalnya. Antum dapatkan kan di Dursul Lugha lid-dukhuli. Huna lid-dukhuli ya sayyidi. Di sini tempat untuk masuk, wahai tuanku. Ya. Huna lil khuruji. Ya, ha huna lin nuzuli. Di situ tempat untuk turun. Masdar itu sebagaimana isim yang lain. Mafhum? Paham, Zahir? Nanti dipelajari, Ustaz. Coba antum meroja kembali dars masdar di jilid kedua. Jilid kedua. Nah, di situ antum banyak temukan masdar. Di jilid kedua itu antum sudah banyak temukan masdar ya. Temukan masdar. Sebagaimana masdar yang lain. Baik, ada pertanyaan lain? Baik, kita cukupkan ya. Ikhwan dan akhwat fillah, azanillahu wa yakum, pembelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan masuk di sesi terakhir hari Senin ya. Hari Kamis insyaallah ta'ala. Hari Kamis kita akan masuk di sesi terakhir. Habis itu pekan depan kita lanjut lagi di Ajurumiyah insyaallah ta'ala. Ustaz, Naktafi bihadzal qadar. Kenapa? Karena ada dapat kaidah dari kitab Ustaz Aceng juga, rahimahullah. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai masdar taukid ditambah sifat atau diidhofakan, maka akan berubah menjadi binau'ihi, yaitu menjelaskan macamnya. Di situ disebutkan contohnya tadi seperti dorobtu, dorban, syadidan. Syadidan di situ sifat. Yang ana bingung kan, ketika misal pakai mazhar hay'ah, otomatis kan pakai wazan fi'alatan. Tapi di situ pakai
masdar taukid ditambah sifat syadidan. Darabtu darban syadidan. Bagus. Nah, terus gunanya darabtu darban syadidan. Nah, terus asalnya kok tidak menggunakan fi'latan, gitu kan? Karena dia sudah ternaat dengan sifat. Jadi kan dia begini asalnya. Dia begini. Darabtu dorban. Ya. Darabtu dorban. Nah, perhatikan di chat ya. Darabtu dorban. Nah, sekarang dorban itu kan kedudukannya apa ikhwan akhwat? Saya tanya kembali ke antum. Kedudukannya apa? Maf'ul Kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Hukumnya adalah mansub. mansub. Tanda mansubnya fathah karena isi mufrad. Nah, maf'ul mutlak fungsinya banyak sebagaimana fungsi masdar yang antum lihat. Kalau sebagaimana yang dikatakan oleh Umata tadi, jadi sudah benar. Darabtu dorban. Dorban itu asalnya taukid, ya kan? Dorban itu asalnya taukid. Tapi ketika ditambahkan dengan entah dia menjadi mudhofun ilaika atau entah dia menjadi man'ut, darabtuhu dorban syadidan. Nah, maka dorban di situ tetap dia maf'ul mutlak, tetap maf'ul mutlaknya tetap. Tapi fungsinya berubah. Fungsinya dia itu sebagai hay'ah, menjelaskan tentang bentuk dari fiilnya. Maka dia artikan darabtuhu dorban, asalnya kan saya memukulnya dan sebenar-benarnya pukulan. Tapi kalau kita tambahkan lagi menjadi ada na'at dan man'ut, maka menjadi darabtuhu dorban syadidan. Saya memukulnya dengan pukulan yang keras. Maka apakah itu menunjukkan taukid atau hay'ah? Taukid atau hay'ah, ikhwan. Hay'ah. Dia menunjukkan hay'ah, menjadi format bagaimana bentuk pukulannya. Mafhum umatah? Berarti kan di kitab kan disebutkan kalau hay'ah pakai wazan fi'latan. Berarti kan nggak harus pakai wazan fi'latan. Iya, kan kalau saya katakan kalau misalnya dia itu wazannya itu fi'latan. Nah, betul ya, jilsatan, jalastu jilsatan tidak harus memang menggunakan. Cuma kalau misalnya hay'ah, nah dia memang menggunakan na dan man'ut, bentuk na dan man'ut gitu ya. Bahwa apakah dia itu harus menggunakan wazan hay'ah, nah itu tergantung lagi dari katanya itu sendiri. Misalnya kita tidak gunakan julusan, tapi kita gunakan jilsatan. Kita gunakan jilsatan. Pendudukan. Jadi ada perbedaan makna dari kalau kita gunakan julusan dengan jilsatan. Ya. Ada perbedaan makna dengan julusan dan jilsatan. Mafhum? Dipahami? Insyaallah. Ya. Jadi di situ ada perbedaan ikhwan akhwat ya. Jadi misalnya zibhatan. Zibhatan itu masdarnya asalnya sebenarnya zabhan. Nah, cuma ketika dia menjadi zibhatan, nah makanya di situ ada perbedaan makna. Ada perbedaan makna. Allah Ta'ala alam. Baik, ada lagi mau bertanya? Ada kata wahida. Apakah itu termasuk masdar marrah? Betul. Termasuk masdar marrah. Jadi yang antum harus tahu dulu dia kedudukannya apa. Misalnya
Gini, saya ini ya, kita cari di Al-Quran. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, itu surah Al-Haqqah ya. Surah Al-Haqqah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fadukkata dakkatan wahidah. Maka diambillah gunung sama bumi lalu dihantamkan dengan sekali hantaman. Sekali hantaman. Nah, dakkatan wahidah yaitu dengan sekali hantaman. Apakah itu menunjukkan masdar marrah atau masdar hay'ah? Nah, kalau di situ masdar masdar marrah, maka dia menggunakan tak marbutoh saja. Tapi ketika dia menjadi masdar hay'ah, maka dia bentuknya menjadi na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Saya copy paste ya surahnya. Surah Al-Haqqah ayat 14. Surah Al-Haqqah ayat 14. Ya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Yang pertama yang antum harus ketahui bahwasanya dakkata di situ tetap maf'ul mutlak. Tetap maf'ul mutlak. Cuma fungsi maf'ul mutlaknya sebagai apa? Apakah sebagai taukid kah? Sebagai marrah kah? Sebagai hay'ah? Karena fungsi maf'ul mutlak nanti akan kita pelajari ya. Jadi fungsinya itu hampir sama dengan masdar. Fungsinya hampir sama dengan penjelasan kita tentang masdar. Nah, jawabannya di situ dakkatan wahidah fungsinya sebagai marra, hay'ah atau taukid, ikhwan dan akhwat. Nah, saya tanya kepada antum. Marra, hay'ah atau taukid? Fadukkata dakkatan wahidah. Bisa semua. Hah? Bisa semua. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Nah, yang lebih tepatnya di situ dakkatan wahidah, ya, dakkatan wahidah di situ adalah dalam bentuk hay'ah. Dalam bentuk hay'ah. Karena dia itu sudah dalam bentuk na'at dan man'ut, sifat dan pensifatan. Sifat dan pensifatan. Ya. Nah, kalau digunakan fadukkata dakka, maka dia menjadi masdar maka dia dalam bentuk maf'ul mutlak yang menjelaskan jumlah kejadian. Jumlah kejadian. Gitu. Cuma ini kita harus kembali kita harus kembali lihat i'rab yang lebih lengkapnya ya. Untuk dakka ini maf'ul mutlak untuk apa ini? Untuk hay'ah atau untuk marrah? Untuk hay'ah atau untuk marrah? Jadi ada dua kemungkinan, hay'ah atau marrah. Tapi dia tetap maf'ul mutlak. Allahu ta'ala alam bisawab. Mafhum Nurasya? Nah, Ustaz, satu lagi. Iya. Dan untuk masdar sina'i, kalau ditambahkan dengan ya musyaddah, apa arti dan maksudnya juga berubah. Semisal Islam jadi Islamiyah, artinya tetap Islam atau ada makna lain? Ada makna lain. Jelas ada makna lain. Sinai itu adalah artinya Sinai itu adalah terbentuk, buatan. Itu artinya Sinai.
Jadi sina itu artinya buatan, bentukan. Misalnya Islamun menjadi Islamiyatun. Nah, berarti buatan, bentukan Islami. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Islami ya, Islami. Berarti bentukan, buatan. Al-watanu negara, al-watannya tuh kenegaraan, bentukan. Bentukan. Mafhum? Dipahami? Nah, Ustaz. Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, saya kira sudah cukup ya. Sudah 10:30, Masya Allah. Insya Allah pertemuan terakhir kita di Al-Kafi di di hari Kamis. Kamis insya Allah. Dan hari Kamis itu kita sampai halaman 55 saja. Untuk halaman 56 untuk kerja-kerja sendiri saja. Untuk kerja sendiri. Di halaman ke-66 itu adalah Uzkur sigota ma ya'ti. Sebutkan sigo berikut ini. Nah, ini antum disuruh sebutkan sigohnya. Di nomor 4 itu sudah dalam bentuk kalimat ya, sudah dalam bentuk kalimat. Di sini ada ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ya. Di sini ayat Al-Qur'an semuanya kalau saya perhatikan. Ayat Al-Qur'an semua. Nah, di situ antum disuruh cari sigo-sigonya dari setiap kata-kata tersebut ya. Di luar dari huruf ya, di luar dari huruf. Jadi antum cari sigohnya itu. Sigo apa itu? Fi'il, isimkah atau fi'il? Kalau misalnya fi'il dia fi'il madi, mudhari, amr, atau la, nahi, atau dan seterusnya. Kalau dia isim maka isim apa? Gitu ya. Nah, sedangkan pelajaran kita di hari Kamis sampai halaman ke-56 saja. Dan itu cuma ini ya, cuma muroja saja. Cuma muroja saja. Jadi materi yang sebelumnya itu diberikan kesimpulan di halaman 47 sampai 55. Gitu ya. Naktafi bihadzal qadar wa limintallah nasallahu ta'ala yanfa'na mimma lamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.